Kisah dimulai di sebuah malam yang sunyi dan dingin, di mana lampu jalanan yang remang-remang menjadi satu-satunya saksi bisu kehidupan kota. Di sini kita melihat seorang pria dengan jaket hitam tebal melangkah turun melewati anak tangga besi yang dingin. Di bawah sana, sebuah bus kota berwarna biru mendekat ke halte, memecah kegelapan dengan cahaya lampu depannya yang silau. Di trotoar, seorang wanita berbaju merah muda tampak berjalan terburu-buru, menciptakan kontras yang tajam dengan suasana sekitarnya yang gelap dan misterius. Pria itu terus berjalan, seolah membawa beban berat yang tidak terlihat di pundaknya. Pria ini adalah Kim, sosok yang sekilas tampak seperti pekerja kantoran biasa. Dalam jarak dekat, kita bisa melihat wajahnya yang kaku di balik kacamata berbingkai hitam. Matanya menunjukkan keletihan, namun ada kilatan intensitas yang sulit dijelaskan, seolah-olah dia sedang memproses informasi yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar angka-angka di laporan keuangan. Kim bukan hanya seorang ayah atau karyawan. Ada sesuatu yang tertidur di dalam dirinya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terbangun kembali. Di tengah kesibukan kantor yang penuh dengan poster perbankan dan aplikasi mobile, seorang rekan kerja wanita bernama Jung Sang-a mendekat. Sang-a membungkuk rendah menatap layar monitor Kim dengan ekspresi yang sangat serius dan penuh konsentrasi. Rambutnya diikat rapi, menunjukkan profesionalitas, namun sorot matanya memperlihatkan kekhawatiran yang tulus terhadap Kim. Mereka tampak sedang mendiskusikan sesuatu yang krusial, sesuatu yang melampaui tugas harian mereka di kantor yang terang benderang itu. Sang-a menatap Kim dengan tajam, mencoba menyelami apa yang sebenarnya ada di pikiran pria itu. Suasana menjadi emosional ketika Sang-a mengucapkan kata-kata yang menusuk langsung ke hati Kim. Dia mengingatkan Kim tentang perannya sebagai seorang ayah. Sang-a berkata bahwa ketika putrinya nanti bertanya tentang apa yang sudah diberikan ayahnya, Kim bisa memberikan jawaban yang pasti. Dialog ini menunjukkan bahwa motivasi terbesar Kim saat ini adalah cintanya yang mendalam kepada putrinya, meskipun dunia masa lalunya mulai memanggil kembali. Beralih ke lingkungan sekolah, kita melihat sisi lain dari kehidupan Kim, yaitu putrinya, Minji. Di halaman sekolah yang luas, Minji tampak berjalan bersama seorang teman laki-lakinya yang mengenakan kaos putih. Minji mengenakan seragam sekolah lengkap dengan rompi krem dan dasi kupu-kupu hitam. Namun tidak ada keceriaan di wajahnya. Dia terus menunduk seolah-olah ada rahasia atau kesedihan yang dia sembunyikan dari dunia luar, sementara temannya berusaha menemaninya di tengah suasana sore yang mulai meredup. Minji tampak sangat terbebani. Rambut hitamnya yang panjang dikuncir sederhana, memperlihatkan wajahnya yang masih sangat muda namun penuh dengan gurat kekhawatiran. Dia berjalan tanpa arah yang jelas, mengabaikan aktivitas di sekitarnya. Kesedihan di matanya mengisyaratkan bahwa dia merasakan ketegangan yang dialami ayahnya, atau mungkin dia sendiri sedang menghadapi ancaman yang belum dia pahami sepenuhnya. Tiba-tiba suasana berubah drastis menjadi penuh aksi. Di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh bangunan kontainer berwarna kamuflase hijau, seorang pria dengan seragam taekwondo atau dobok putih melakukan aksi yang luar biasa. Dia melompat tinggi ke udara, melakukan tendangan terbang yang sangat presisi dengan latar belakang langit biru yang luas. Gerakan ini menunjukkan bahwa keahlian bela diri Kim bukan sekadar hobi, melainkan insting tempur yang telah mendarah daging dan kini mulai ia asah kembali untuk menghadapi badai yang akan datang. Di sisi lain, seorang wanita misterius dengan pakaian serba hitam tampak menyusup ke dalam sebuah rumah yang hangat dengan dinding bata merah. Dia bergerak dengan sangat waspada, menatap sekeliling ruangan dengan tatapan yang tajam dan siap tempur. Cahaya lampu dari dapur menyinari wajahnya secara parsial, menciptakan bayangan yang memperkuat kesan bahwa dia sedang dalam misi pencarian yang sangat penting. Kehadirannya menambah lapisan misteri dalam konflik yang mulai membara ini. Di dalam sebuah gudang atau ruang bawah tanah yang gelap dengan arsitektur lengkungan bata yang klasik, kita melihat sosok pria tegap yang membelakangi kamera.
Dia berdiri di tengah ruangan yang remang-remang, dikelilingi oleh pilar-pilar tua yang kokoh. Atmosfer di ruangan ini terasa sangat mencekam, seolah-olah tempat ini adalah pusat dari segala konspirasi yang sedang dihadapi Kim. Pria itu tampak tenang namun mematikan, menunggu saat yang tepat untuk membuat pergerakan. Kembali ke Minji, kali ini suasana berubah menjadi sangat memilukan. Minji berdiri di tengah lintasan lari sekolah, namun wajahnya kini basah oleh air mata yang terus mengalir. Matanya yang sembab menatap ke arah kejauhan dengan tatapan penuh keputusasaan dan ketakutan. Dia tampak sangat rapuh di bawah langit mendung, seolah-olah sesuatu yang sangat berharga baru saja direnggut darinya secara paksa. Isak tangisnya pecah di tengah kesunyian lapangan sekolah yang mulai kosong. Minji menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang karena emosi yang tidak tertahankan. Dia berpaling sejenak, mencoba menyeka air matanya namun gagal. Kesedihan yang terpancar dari wajahnya sangat murni dan menyakitkan untuk dilihat. Dalam momen ini, kita menyadari bahwa Minji telah menjadi korban dari dunia gelap ayahnya yang kembali bangkit. Ketakutannya bukan lagi sekadar imajinasi, melainkan kenyataan pahit yang kini menghimpitnya. Puncaknya terjadi di tengah reruntuhan bangunan kota yang suram di bawah guyuran hujan yang deras. Kim, yang kini telah melepaskan topeng pekerja kantorannya, tampak sedang melumpuhkan seorang pria bertato dengan teknik kuncian yang brutal di atas aspal yang basah. Dengan pakaian jasnya yang kini kotor dan berantakan, Kim menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan musuhnya ke tanah. Di sekeliling mereka, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi menjulang, seolah-olah sedang menonton pertarungan hidup dan mati ini. Dalam jarak yang sangat dekat dan intim, kita bisa melihat kemarahan yang meluap-luap di wajah Kim. Kacamata yang masih bertengger di hidungnya kini basah oleh air hujan dan peluh. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah musuhnya yang sudah bersimbah darah dan penuh luka lebam. Dengan nada suara yang rendah namun mengancam, Kim membisikkan pertanyaan yang paling krusial bagi hidupnya. Di mana Minjiku? Matanya berkilat dengan amarah yang dingin, menunjukkan bahwa dia tidak akan berhenti sebelum putrinya ditemukan. Tatapan mata Kim di detik-detik terakhir ini sungguh mengerikan. Dia bukan lagi pria kacamata yang ramah di kantor. Dia adalah seorang agen yang telah diaktifkan kembali oleh rasa cinta dan kehilangan. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya hanya menambah keteguhan hatinya. Dia siap membakar seluruh kota jika perlu, hanya untuk membawa putrinya pulang dengan selamat. Inilah Kim yang sebenarnya, seorang ayah yang rela berubah menjadi iblis demi melindungi malaikat dalam hidupnya